teman-teman udah sampai nentuin topik, nentuin judul, latar belakang, tapi penempatan bidangnya tuh salah gitu. Intinya jangan sampai salah kamar gitu. Jadi setiap PKM tuh punya perbedaan gitu. Dan perbedaannya tuh seringkali keliru gitu. Nah, jangan sampai seandainya teman-teman ikutnya RE, tapi jangan sampai teman-teman tuh seolah-olah menjual sebuah produk yang disukai oleh oleh pelanggan gitu. Tapi tentang gimana riset yang kita lakukan gitu. Begitu juga dengan KC, PM dan PI gitu. Jangan sampai apa yang telah kita buat tuh diposisikan di bidang yang salah gitu. Jadi eh, contohnya teman-teman gitu. Teman-teman disuruh pidato tentang pendidikan. Namun kalau seandainya teman-teman tiba-tiba berpidato tentang ekonomi gitu, itu tuh akan pastinya gitu tidak akan sesuai dengan apa yang telah diinstruksikan gitu. Jadi di PKM sendiri itu dibagi dua ya, yaitu PKM pendanaan sama insentif. Mungkin di awal-awal ini kita bahas dulu dikit tentang PKM itu sendiri. Sebenarnya mungkin udah dibahas ya di sesi sebelumnya. Mungkin ini juga nanti di tengah-tengah pembahasan ini Uni sisipkan beberapa pengalaman yang udah Uni alami gitu. Jadi untuk PKM pendanaan dan insentif ini tuh berbeda. Jadi untuk PKM pendanaan tuh terdiri dari 8 bidang yaitu RE, RSH, K, PKM PM, PI, KC dan KI dan PGK gitu. Sedangkan PKM insentif itu terdiri dari dua bidang, PKM GFT dan PKM AI. Nah, untuk PIMNAS sendiri itu dia 9 bidang. Jadi PKM AI tidak ada dalam kontes PIMNAS gitu. Jadi yang insentifnya cuma PKM GFT yang menuju ke PIMNAS gitu. Jadi sesuai dengan peraturan yang tahun 2024 kalau nggak salah itu tuh sekarang dibatasi bahwa kita tuh cuma bisa mengikuti PKM pendanaan dan PKM insentif. Jadi kalau seandainya teman-teman ikut 3 tim itu nggak boleh. Jadi cuma bisa ikut 2 tim, satu pendanaan, satu insentif gitu. Jadi kan Uni kemarin ikut GFT. Jadi Uni ikutnya 2 PKM yaitu PKM KC, satu PKM GFT. Nah, jadi kalau untuk teman-teman saran Uni gitu, nggak apa-apa banget coba untuk ke GFT gitu. Jujur, awalnya karena di UNAN GFT sendiri itu masih apa ya, masih jarang lah untuk diangkat topiknya di dunia PKM gitu. Jadi Uni pengen banget dari teman-teman gitu melanjutkan gitu PKM GFT ini sendiri. Karena dari Uni sendiri baru paham GFT secara mendalam tuh ketika udah sampai PIMNAS gitu. Jadi kayak sangat disayangkan kalau seandainya GFT tuh putus di tahun ini gitu. Jadi kalau teman-teman, jadi untuk GFT sendiri tuh nggak susah ya gitu. Jadi kalau untuk pakai insentif tuh teman-teman eh, tahapannya cuma 3. Beda sama 3 dan itu di bagian apa ya? Kita pertamanya cuma menyiapkan proposal, terus nanti lolos tahap insentif. Jadi di tahap insentif teman-teman nggak perlu menyiapkan apapun gitu. Jadi kita cuma submit proposal di awal, nanti baru pengumuman PIMNAS gitu. Jadi di PIMNAS baru kita persiapkan untuk menyajikan dan mempresentasikan untuk gimana ide gagasan dari kita gitu. Jadi alangkah disayangkan gitu kalau teman-teman ikutnya cuman fokus ke pendanaan gitu. Jadi kalau untuk PKN insentif sendiri itu terutama PKN GFT itu tuh Uni sarankan boleh dicoba gitu. Nanti Uni jelaskan untuk PKN GFT itu seperti apa. Nah, jadi untuk PKM pendanaan tadi itu dia ada RE, RSH, K, PM, PI, KC, dan KI sama PGK gitu. Jadi untuk teman-teman gitu, dari penjelasan PKM sendiri itu sangat lengkap di buku pedoman yang disediakan. Namun untuk PKM 2025 itu belum tersedia, namun teman-teman bisa membaca ketentuan PKM itu di buku panduan PKM 2024 gitu. Jadi ada hal yang membedakan antara bidang satu dan bidang dua gitu. Contohnya gitu. PKMPM dan PKMPI. Mungkin Uni udah dijelaskan ya sama sosialisasi yang eh, sesi 2 hari ya sebelumnya gitu bahwa untuk PKMPM sendiri itu tuh sama-sama persoalan persoalan kita tuh penerapan iptek terhadap masyarakat gitu. Namun
Syarat mitranya yaitu tidak berprofit atau tidak memiliki pendapatan. Contohnya gitu, Karang Taruna, sekolah gitu, puskesmas gitu. Tapi berbeda dengan PI gitu. Jadi PI itu penerapan iptek eh, yang dilakukan terhadap masyarakat yang berorientasi pada profit gitu. Contohnya UMKM dan usaha-usaha lainnya yang memiliki profit. Contohnya petani. Jadi jangan sampai teman-teman misalnya mau nerapin suatu teknologi ke petani, namun teman-teman daftarnya ke PM gitu. Jadi makanya Uni bilang di awal bahwa pahami setiap perbedaan bidang PKM, jangan sampai teman-teman tuh salah kamar gitu istilahnya. Jadi tetapin dulu teman-teman tuh topiknya mau apa dan sekiranya gitu. Itu tuh topiknya berada di PKM apa gitu. Jadi sebelumnya di tahun 2003. Jadi Uni ikut PKM itu udah 2 tahun gitu. PKM 2023 dan PKM 2024. Di tahun 2023 Uni itu ikutnya PKM PI gitu. Jadi hal yang paling menonjol dari PI gitu itu tuh bukan tentang seberapa canggih teknologi gitu. Jadi teman-teman jangan salah kaprah ya gitu. Setiap PKM tuh punya ciri khasnya sendiri. Kalau PI itu bukan seberapa canggihnya teknologi, tapi seberapa bermanfaatnya teknologi yang kita usulkan itu mengatasi masalah yang dihadapi mitra gitu. Gitu juga untuk PM. Eh, dan GFT nantinya Uni jelaskan di bagian insentif. GFT juga seperti itu. Bukan tentang seberapa canggihnya teknologi, tapi seberapa bermanfaatnya untuk mitra gitu. Jadi teman-teman, untuk perbedaan ini, jujur kalau dari Uni sendiri, kayak RE, RSH, K itu Uni kurang memahami karena emang Uni nggak pernah terjun ke PKM tersebut. Mungkin bisa, ini tips ya gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman baru berkecimpung di dunia PKM, itu boleh banget kontak udah Uni yang udah pernah ikut sebelumnya gitu, atau yang udah pernah PIMNAS atau pernah ikut sebelumnya di bidang tersebut gitu. Coba tanyain sekiranya gitu, apa sih yang menjadi wajah dari setiap PKM gitu. Jadi teman-teman jangan sampai salah kaprah terhadap setiap PKM yang ingin teman-teman ikuti gitu. Sangat disayangkan teman-teman udah capek bikin proposal, tapi teman-teman tuh masih salah kaprah tentang bidang PKM yang kalian pilih gitu. Jadi pahami betul-betul PKM yang kalian ingin ikuti itu seperti apa gitu. Jadi teman-teman jangan sungkan gitu. Misalnya kalau mau nanya GFT atau PI itu boleh kontak Uni gitu. Nggak apa-apa, itu boleh minta ke udah Uni yang mungkin kenal sama Uni untuk kontak Uni sendiri gitu. Jadi nggak apa-apa kalau mau nanya tentang topik diskusi gitu mengenai PKMPI atau PKM GFT. Gitu juga kalau seandainya contohnya ada Andre yang selanjutnya itu udahnya udah top banget lah di PKMKC. Teman-teman nggak boleh menyia-nyiakan gitu mumpung udahnya masih kuliah, masih di UNAN gitu, bisa banget gitu diajak diskusi dan tukar pikiran gitu. Sekiranya PKMKC itu seperti apa gitu. Jadi tolong dimanfaatkan dengan baik gitu. Kalau untuk PKM insentif sendiri itu ada PKM GFT dan PKM AI gitu. Kalau untuk PKM GFT yaitu di mana gagasan untuk di masa depan gitu diterapkan di masa depan yang bersifat apa ya jangka panjang dan dampaknya tuh sangat besar. Jadi kita tuh harus memiliki latar belakang tentang masalah yang dihadapi suatu negara atau dunia atau suatu bangsa gitu. Misalnya, contohnya emisi karbon itu suatu masalah yang dihadapi dunia dan di masa depan jika tidak ditindaklanjuti akan semakin besar gitu. Nah, jadi untuk GFT sendiri itu bukan tentang teknologi canggih yang kayak AI atau apapun lah itu, tapi tentang eh, gagasan yang mengatasi masalah tersebut namun berdampak sangat besar. Kata kunci dari GFT sendiri itu adalah dampak sistemik gitu. Dampak sistemik itu adalah dampak yang tidak hanya berdampak terhadap satu aspek. Misalnya contohnya gitu ya. Kalau yang Uni tangkap gitu ya. Kalau seandainya PKM-PKM lain itu tuh misalnya kalau dia tentang kesehatan, dampaknya tuh fokus terhadap kesehatan itu sendiri gitu. Tapi kalau PKM GFT, kalau bisa gitu, dampaknya tuh sangat besar. Nggak cuma kesehatan, lingkungan gitu, ekonomi, sosial gitu. Itu berdampak sangat besar gitu.
Jadi GFT sendiri itu bukanlah membuat alat yang mengatasi satu permasalahan, namun permasalahan besar yang berdampak besar terhadap aspek-aspek lainnya gitu. Makanya biasanya kalau GFT itu dalam bentuk sebuah sistem gitu ya. Contohnya yang menang menang tahun ini gitu ya. Itu tuh dia bikin tempat penelitian yang menghasilkan eh, recovery untuk terumbu karang gitu. Jadi riset mereka bahwa terumbu karang di Indonesia tuh kualitasnya tidaklah bagus gitu. Sedangkan potensi terumbu karang di Indonesia tuh sangatlah besar gitu. Maka dari itu ada gen terumbu karang yang baik gitu di era Eropa itu tuh diteliti untuk dicampurkan gennya terhadap terumbu karang di Indonesia dan mereka membuat sistem tempat penelitian gitu dan pembuatan terumbu karang yang gennya lebih baik bukan suatu alat gitu karena kalau seandainya teman-teman bikin suatu alat gitu itu malah lebih ke PKMKC makanya Undi bilang jangan sampai teman-teman tuh salah kaprah terhadap perbedaan setiap PKM gitu. Jadi teman-teman Uni sarankan gitu ikut satu PKM pendanaan, satu ikut PKM insentif gitu, PKM GFT gitu. Karena PKM GFT itu kita hanya mempersiapkan proposal dan kita tidak membuat ketika tahap insentif beda sama tahap pendanaan. Setelah kita lolos tahap pendanaan, kita harus melakukan riset, melakukan pembuatan alat, laporan kemajuan, laporan akhir. Namun kalau untuk PKM GFT sendiri kita cukup menyediakan proposal sampai pengumuman PIMNAS gitu. Baru kita sediakan data-data yang memperkuat argumen dan gagasan kita gitu. Nah, tapi ada satu mindset yang mungkin bagi teman-teman yang baru ikut gitu ya. PKM awal-awal di tahun pertama Uni ikut PKM gitu. Ambisinya tuh besar. Punya ambisi besar tuh bagus gitu. Tapi ambisi yang besar itu kalau tidak diiringi dengan niat yang baik gitu ya. Menurut Uni itu kuranglah tepat gitu. Jadi di awal-awal di tahun 2023 ambisi Uni cuman sampai di mana ya? Ambisinya tuh cuma cuma kepikiran aku pengennya PIMNAS, menang PIMNAS gitu. Ketika Uni nggak menang, nggak sampai PIMNAS gitu, Uni tuh kecewanya berat gitu. Karena menurut Uni PKM tuh nggak sekedar tempat kita kompetisi gitu. PKM tuh kalau teman-teman sadar gitu, udah berjalannya ikut PKM jangka jangka panjang gitu ya. PKM tuh bukan hanya untuk kompetisi aja gitu. Punya ambisi kompetisi tuh baik gitu. Tapi teman-teman jangan lupa gitu. Bahwa di PKM ini kita tuh tujuannya tuh menyelesaikan masalah gitu. Apapun PKM-nya, tujuan kita tuh satu, menyelesaikan masalah gitu. Jadi di PKM tuh tempat kita apa ya? Niatnya tuh bukan hanya untuk kompetisi, tapi kita beneran menyelesaikan masalah yang mau kita angkat gitu. Maka kalau saya niat kita udah seperti itu gitu ya, solusi yang kita kasih itu adalah solusi yang benar pengen menyelesaikan permasalahan yang pengen kita angkat gitu. Makanya menurut ini PKM itu bukan hanya tempat sekedar kompetisi gitu. Teman-teman setelah ikut PKM pasti lebih aware dengan sekitar gitu. Karena permasalahan yang paling mudah untuk diangkat itu adalah permasalahan terjadi di sekitar kita gitu. Nah, kenapa kebanyakan ya eh, eh, teman-teman uni gitu ikut PKM tuh kenapa dia ngangkat topik itu karena itu terjadi di sekitar dia gitu. Dan itu tuh mulai diangkat gitu. Makanya eh, di PKM tuh kita bukan cuma untuk kompetisi, tapi banyak hal yang diasah gitu. Mulai dari aware kita terhadap sekitar, terhadap kita pemecahan masalah gitu. Terus tentang eh, kerjasama tim, dan manajemen waktu itu yang paling penting gitu. Karena ketika kita menjalankan PKM itu lomba terpanjang gitu, hampir 1 tahun gitu. Kalau teman-teman manajemennya apa ya, kalau nggak baik gitu itu pasti bakalan keteteran dan makanya sering terjadinya mungkin teman-teman sering sih kendala dari PKM tuh anggotanya hilang-hilangan gitu jadi tanamkan lagi dari dirinya gitu PKM tuh bukan sekedar kompetisi gitu tapi
tempat teman-teman membentuk diri gitu. Teman-teman lebih aware terhadap permasalahan, teman-teman ingin menyelesaikan masalah sehingga teman-teman tuh menghasilkan solusi yang beneran dari hati teman-teman gitu. Aku nih pengen menyelesaikan masalah ini gitu. Bukan cuma sekedar ingin menang di PIMNAS gitu. Jadi itu sih yang paling membekas selama ini perjalanan PKM gitu. Jadi kalau seandainya uh, Uni pendak menang di PIMNAS 37 kemarin gitu, setidaknya Uni udah merasa memberikan terbaik solusi dari permasalahan yang Uni angkat gitu. Namun ketika setelah PIMNAS, bukan penyesalan, andai aja aku kemarin nambah ini, mungkin bisa aja aku menang. Tapi malah lebih evaluasi, oh berarti solusi dari permasalahan aku tuh kayaknya perlu ditambahin ini deh gitu. Bukan tentang kayak andaikan aku tambah ini, aku bisa menang PIMNAS, tapi tentang kita mau beneran menyelesaikan masalah tersebut gitu. Jadi teman-teman jangan sampai niatnya salah gitu. Kembali lagi, ambisi itu baik, tapi kalau hanya dipenuhi ambisi itu tidaklah tepat gitu. Terus untuk pemilihan eh, topik juga gitu. Untuk pemilihan topik, kalau menurut Oni itu bisa teman-teman searching di Google gitu tentang pemenang PIMNAS sebelum-sebelumnya gitu. Ini nggak tahu benar atau salah gitu. Tapi biasanya PIMNAS tuh punya tren gitu. Jadi misalnya contohnya GFT ya. Jadi GFT tahun ini tuh mostly permasalahannya tuh berkaitan sama laut. Karena urgensi di masa sekarang tuh emang kebanyakan di laut gitu. Karena orang fokus terhadap recovery daratan, sedangkan laut tuh transisinya lambat gitu. Jadi teman-teman coba lebih aware terhadap permasalahan yang sedang hangat gitu. Jadi bisa dibaca-baca pemenang PIMNAS sebelumnya atau yang masuk PIMNAS gitu judul-judulnya. Itu biasanya bisa membangkitkan apa ya? Pemikiran terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita gitu. Nah, Uni bisa dapat judul PKM Uni itu berawal dari Uni membaca judul-judul yang ada di pemenang PIMNAS sebelumnya gitu. Dan yang lulus-lulus di bidang PIMNAS 36 gitu untuk GFT sendiri gitu. Jadi untuk untuk mendapatkan judul itu tuh kita harus sadar gitu permasalahan yang ada sekarang itu apa gitu. Nah, untuk mendapatkan permasalahan itu tuh contohnya ya gitu. Awal dapat uni judul tentang kenapa harus charging station kapal listrik itu tuh karena uni sadar gitu. Saat ini mobil listrik tuh mulai berkembang gitu. Apakah di masa depan gitu semua aspek tuh akan pindah ke yang serba listrik gitu. Kapal listrik, pesawat listrik gitu. Kalau seandainya semua akan pindah gitu, apakah infrastruktur tuh udah mencukupi untuk menyokong transisi itu gitu. Nah, itu bisa dijadikan apa ya? Topik awal yang akan mendukung teman-teman untuk dapat latar belakang yang kuat gitu. Jadi dari baca-baca judul yang udah pernah menang, terus PIMNAS sebelumnya, itu tuh bisa dijadiin referensi gitu. Dan untuk pemilihan anggota, saran dari Uni itu tuh ambillah dari teman-teman, jangan fokus misalnya eh, kita jadi Uni dari jurusan elektro gitu. Ini yang kesalahan Uni rasain ya. Jadi pas PIMNAS 37 tim Uni itu cuma 3 orang gitu. Dan kami itu full anak elektro gitu. Nah, yang menjadi kesulitan tuh ketika ada materi yang itu tuh di luar jurusan elektro. Jadi kami beneran belajar itu dari awal gitu. Itu mungkin bisa, tapi itu kalau seandainya lebih baik kalau seandainya teman-teman pemilihan anggotanya tuh bervariasi antara jurusannya gitu. Misalnya topik teman-teman tentang charging station kapal listrik. Mungkin bisa diambil anak elektro, anak mesin, anak sistem informasi gitu. Jadi lebih variatif yang ilmunya tuh relevan sama topik kita. Tapi satu juga yang harus di teman-teman pastikan bahwa anggota yang kalian pilih itu beneran tertarik atau tidak tentang topik kita. Jangan-jangan dia selama menjalankan PKM mereka tuh nggak suka dan nggak enjoy gitu. Karena PKM tuh kembali lagi bahwa lomba terpanjang gitu.
Kita perlu enjoy, perlu menyukai apa yang pengen kita kerjakan gitu. Apa yang pengen kita pecahkan masalahnya gitu. Jadi teman-teman untuk tim sendiri gitu, bagusnya divariasikan dan minimal 4 orang deh gitu. Karena apa yang dirasain ketika PIMNAS kemarin, Uni cuma satu tim tuh 3 orang, itu jujur kewalahan. Kalau seandainya tumbang satu tinggal dua, itu tuh beneran apa ya, tumpang tindih untuk ngerjain satu sama lain gitu. Karena harus membackup teman lain, terus kalau personalnya cuma 3, eh, akan susah kalau kalau seandainya tuh mau diskusi dan cari-cari materi atau mengerjakan tugas-tugas lainnya gitu. Jadi itu sih saran-saran dari Uni yang selama Uni ikut PKM 2 tahun eh, yang telah Uni eh, rasain gitu. Dan untuk teman-teman yang baru join PKM gitu, terus merasa kayak eh, aku kalau mau jadi ketua langsung kayaknya berat gitu. Tapi kalau teman-teman mau langsung jadi ketua juga nggak apa-apa. Rasa ingin belajarnya harus lebih besar gitu. Tapi kalau seandainya dari Uni sendiri tuh lebih memilih Uni join ke udah Uni yang pernah udah ikut sebelumnya gitu. Jadi di tahun ini, misal di tahun 2023, Uni belajar dari udah Uni yang udah pengalaman tentang dunia PKM. Uni pelajarin semuanya tentang PKM, gimana sistem eh, PKM sendiri, terus apa bedanya, dan di tahun depan teman-teman boleh coba menjadi ketua gitu. Tapi kalau seandainya teman-teman mau langsung jadi ketua, itu boleh banget gitu. Nggak satu dua kok teman-teman Uni yang di sekali percobaan PKM-nya dia langsung dapat medali. Teman-teman Uni yang sekali coba langsung langsung PIMNAS gitu. Tapi kalau teman-teman ingin di tahun pertama belajar gitu, itu boleh banget join misalnya kalau bagi yang baru angkatan 23 gitu ya, join ke Uda Uni yang angkatan 22 gitu yang ingin ikut PKM gitu yang udah pernah sebelumnya ikut PKM juga gitu atau yang Uda Uni yang dia udah paham gitu tentang PKM jadi teman-teman nggak apa-apa gitu, pelajari aja sebanyak mungkin tentang dunia PKM dan pelajarin polanya gitu. Itu sih kalau dari sharing Uni, semoga apa yang Uni alamin itu bisa membantu teman-teman struggle-nya di saat ini gitu. Tetap semangat dan semangat berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih penjelasannya Uni Aina. Di sini saya meng-highlight beberapa hal, yaitu dalam memilih bidang PKM, teman-teman jangan sampai salah kamar. Dan disarankan untuk teman-teman bisa mengikuti dua PKM, yaitu PKM dengan insentif dan PKM dengan pendanaan. PKM bukan hanya tentang kompetisi, namun tentang penyelesaian masalah yang ada. Baiklah, pada sesi kali ini kami membuka 3 pertanyaan untuk para peserta, dan nanti akan dijawab langsung oleh Uni Aina. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan tekan fitur raise hand-nya, lalu apabila ditunjuk, silakan sebutkan nama, asal jurusan, dan pertanyaan yang ingin ditanyakan. Baik, tekan fitur raise hand-nya dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, di sini sudah ada peserta yang mengangkat tangan, yaitu Hafiz Fadli Al-Ansor. Kepada Hafiz, kami persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih dan terima kasih juga kepada Uni yang sudah menjelaskan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hafiz Fadli Alansor dari Elektro 23. Baik, di sini Hafiz mau sedikit bertanya Uni. Jadi kan tentang PKM di UNAN itu kan tahun sekarang ya, itu mengalami sedikit perubahan. Itu lebih lebih dahulu submit judul nih ketimbang proposalnya sehingga eh misalkan nih Hafiz udah bikin gagasan nih, gagasan Hafiz ini udah memiliki latar belakang yang cukup kuat dengan maksud yang kuat, akan tetapi kendalanya tuh di pembikinan judul nih. Soalnya jika judul yang Hafiz bikin nantinya itu tidak tidak menyampaikan apa maksud dari gagasan kan menjadi sulit juga nanti untuk seleksi judul di tingkat undannya. Soalnya lebih ke judul dulu nih, baru proposal. Nah, jadi Hafiz pengen bertanya ke Uni, gimana sih Uni cara bikin judul atau adakah saran dari Uni
Kalau untuk bikin judul yang baik dan benar itu seperti ini agar maksud dari gagasan kita tuh tersampaikan, khususnya di GFT Uni. Mungkin itu dari Hafiz Uni. Eh, Terima kasih. Mungkin eh, langsung dijawab boleh? Iya, boleh silakan Uni, langsung dijawab Uh, saja. Oke, untuk penentuan judul ya. Jadi Uni tahun kemarin juga apa ya? eh, Submit judul tuh bukan judul yang Uni submit yang sebenarnya Uni ajukan pas proposal gitu. Jadi kalau teman-teman mau ajuin judul, sepertinya kalau dari Unan sendiri itu maksud dari submit judul tuh untuk menseleksi apa ya? Bukan menseleksi, namun kayak membedah lagi setiap judul yang akan diajukan gitu. Jadi kalau teman-teman mau ngajuin judul, latar belakangnya udah ada, namun mungkin solusinya kayak GFT ya. Jadi GFT tuh diawali dengan latar belakang yang kuat dulu, baru solusinya. Jadi bukan solusi dulu, baru latar belakang gitu. Jadi latar belakang yang kuat, baru solusi. Nah, dari yang Uni tangkap, Hafiz nih latar belakangnya udah kuat, namun untuk solusi sendiri mungkin belum bisa untuk menyimpulkan menjadi satu judul gitu. Jadi menurut Uni satu judul yang baik itu adalah eh, di judulnya tuh menjelaskan tidak hanya menjelaskan sistem kita, tapi juga menjelaskan sistem kita tuh menyelesaikan apa gitu. Misalnya contohnya menuju Indonesia Emas 2045 gitu atau net zero emission 2050. Tapi sebelum itu kita harus menjelaskan sistem kita tuh sistem apa gitu. Misalnya sistem recovery terumbu karang untuk eh, Indonesia menuju maritim dunia 2000 berapa gitu. Nah, itu eh, bisa dijadiin referensi. Coba Hafiz baca lagi gitu judul-judul yang menang PKMGFT, pola-pola judulnya tuh seperti apa gitu. Jadi kebanyakan mereka tuh menjelaskan sistem yang dibuat gitu, baru menjelaskan tujuan dari sistem tersebut gitu. Jadi dalam satu judul orang udah, oh sistem ini nih fungsinya untuk ini gitu. Mungkin itu sih dari Uni. Baik Uni, terima kasih Uni. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Hafiz Fadli Al-Ansor yang sudah bertanya. Adakah dari peserta yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, moderator mau bertanya nih Uni. Tadi Uni bilang bahwa anggota itu sering hilang-hilangan. Nah, bagaimana cara Uni menghandle anggota yang seperti itu dan apa langkah tepat Uni sebagai ketua? Boleh dijawab Ah, Uni? oh, boleh, boleh. Jadi ini menjadi permasalahan yang sering terjadi ya di dalam dunia PKM. Apalagi PKM itu lomba jangka panjang dan punya kesibukan masing-masing. Terutama kalau misalnya beda jurusan gitu. Kita bakalan sulit apa ya menyesuaikan jadwal yang sama gitu. Kalau tips dari Uni gitu, selama ikut PKM, diskusi itu nggak perlu apa ya diskusi itu nggak perlu durasinya yang lama gitu. Tapi kualitasnya yang ditingkatkan, bukan kuantitas tapi kualitasnya. Jadi kalau teman-teman misalnya ada temannya, misalnya kayak temannya punya kendala gitu, aku stuck nih di sini gitu. Itu tuh boleh banget cuma lewat call doang, misalnya kayak call berlima gitu. Nggak apa-apa kalau sebenarnya yang join tuh cuman 3 orang gitu. Yaudah kita bertukar pendapat terhadap apa kendala dari teman-teman. Kalau saya 2 orang lagi sedang apa ya, sedang punya agenda gitu itu tuh bisa di next pertemuan gitu. Itu dibahas lagi. Oh, kemarin kami diskusi ini loh. Ternyata solusinya ini gitu. Dari hasil diskusi kami. Ada tambahan nggak gitu. Jadi teman-teman tuh selalu melibatkan teman-teman yang saya di saat itu nggak. Jadi kita nggak perlu nunggu hadir berlima gitu. Jadi bisa aja diskusi 15 menit hari ini tuh disimpulkan di next pertemuan gitu yang seandainya tuh 2 orang selanjutnya tuh hadir gitu. Jadi dijelaskan dan sekiranya pendapatnya tuh pendapat dari yang anggota selanjutnya tuh apa sih tambahannya? Karena menurut ini pendapat dari setiap anggota tuh sangat mempengaruhi terhadap
terbentuknya solusi yang baik gitu. Karena kita nggak pernah tahu gitu. Mungkin kepala sama hitam gitu. Tapi solusi setiap orang tuh berbeda-beda dan sudut pandangnya beda-beda. Mana tahu dari sudut pandang A itu berbeda dan sudut pandang B itu berbeda gitu. Dan gimana caranya kita menyatukan berapa sudut pandang itu menjadi solusi yang lebih efektif gitu. Jadi hilang-hilangan ini gitu tuh harus merangkul lah satu sama lain gitu. Nggak harus kita tekankan, eh kita diskusi malam ini semuanya harus join gitu. Siapa yang bisa join malam ini, the next pertemuan diusahakan yang nggak join itu join gitu. Diusahakan tentukan jadwal yang dua orang selanjutnya tuh yang nggak hadir di pertemuan sebelumnya tuh hadir gitu di pertemuan yang selanjutnya gitu. Jadi gimana teman-teman membentuk teamwork satu sama lain dan time manajemennya yang baik itu. Karena mengumpulkan 5 orang dalam satu waktu tuh sangat susah gitu. Jadi itu sih menurut Uni kayak solusi yang paling efektif gitu untuk bisa saling connect satu sama lain gitu. Karena kalau untuk mengumpul 5 orang dalam satu waktu tuh sangatlah sulit gitu. Baik, terima kasih banyak Uni atas penjelasannya. Adakah dari peserta sosialisasi lagi yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada lagi, terima kasih kami ucapkan kepada Uni Aina yang sudah membagi ilmu terkait PKM. Semoga kegigihan dan kerja keras Uni menular kepada kami semua. Nah, baik, udah Uni dan rekan-rekan, karena azan Isya telah berkumandang, diperbolehkan untuk peserta sholat Isya terlebih dahulu. Kami memberi waktu 10 menit dan diharapkan kembali ke ruang Zoom pada jam 19.53. Kepada peserta sosialisasi, silakan.
Selamat datang kembali, Uda Uni dan rekan-rekan yang saya banggakan. Selanjutnya, kita masuk ke susunan acara yang ketiga, yaitu sharing session oleh pemateri kedua kita, Uda Andre Kurniawan, yang sudah banyak mengharumkan nama Universitas Andalas. Adapun prestasi yang pernah diraih yaitu finalis kontes robot terbang Indonesia di Yogyakarta, medali emas pada International Innovation and Design Expo di Universitas Teknikal Malaysia Melaka, medali emas pada Indonesia International IoT Olympiad di Universitas Diponegoro, medali emas ASEAN Innovative Science and Environmental and Entrepreneur Fair di Universitas Diponegoro, medali emas Indonesia International Invention Expo di Politeknik Negeri Semarang, medali emas Invention and Innovation Fair di Depok, medali perak kategori fisika Pekan Olimpiade Sains Nasional di Banjarnegara, medali emas dan medali perunggu kategori PKMKC pada Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional ke-36 di Universitas Pajajaran, pemenang pendanaan program kreativitas mahasiswa kategori PKMKC. Wah, banyak bukan prestasi Uda Andre? Langsung saja kepada Uda Andre, dipersilahkan untuk memulai sharing sessionnya. Oke, baik. Terima kasih kepada Yofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, Pak. wabarakatuh. Ya, jadi terima kasih kepada moderator Yofi yang telah memberikan kesempatan kepada Uda gitu untuk berbagi terkait em, pengalaman Uda yang sudah cukup eh, lama sama seperti kayak Uni Aina tadi selama 2 tahun gitu di berkecimpung di dunia PKM. Nah, langsung saja kita lanjut ke sesi kali ini. Nah, oke. Jadi sebelum itu izinkan perkenalkan perkenalan singkat dari Uda. Sebelumnya udah kenal juga sama Yofi. Jadi Uda perkenalkan nama Uda Andri Kurniawan dari jurusan Teknik Elektro angkatan 21. Nah, sekarang udah em, juga udah em, kesibukan sekarang ini itu lebih ke arah magang sih. Jadi bagi teman-teman atau adik-adik yang mungkin mau berdiskusi gitu terkait PKM untuk lebih lanjut, itu bisa juga tanya-tanya ke UDA dan jangan sungkan gitu. Baik itu ke Uni Aina maupun dan atau ke senior-senior lain yang juga banyak pengalamannya di PKM ini gitu. Nah, kita lanjut. Sebenarnya itu untuk pengenalan dari PKM itu udah dijelaskan atau udah dipaparkan secara lebih luas oleh pada sesi-sesi sebelumnya, seperti pada hari-hari sebelumnya gitu. Jadi mungkin untuk sekarang ini udah cuman eh, mengulang kembali sedikit gitu terkait apa itu PKM. Nah, KM itu merupakan kompetisi tingkat nasional bidang penalaran yang ditujukan untuk menumbuhkan, mewadahi, serta mewujudkan ide kreatif serta inovatif mahasiswa. Di sini kita highlight bahwasanya itu PKM ini itu untuk mewadahi seluruh mahasiswa yang ingin menyampaikan suatu ide kreatifnya atau ide inovatifnya untuk mencapai tingkat ide itu tersebut bisa dikatakan lebih nyata atau terrealisasikan gitu. Jadi ini PKM ini bukan untuk anak pintar atau untuk anak yang cerdas atau brilian bukan, tapi ini untuk seluruh mahasiswa gitu. Jadi teman-teman jangan berpikiran bahwasanya itu teman-teman kata teman-teman tuh ngapain ikut PKM gitu kan. Ini malas mikir gitu kan atau apapun lah. Pokoknya itu ide teman-teman itu yang yang penting itu ide kreatif dan inovatif dan berlandaskan sains. Itu teman-teman bisa ikut PKM ini gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan untuk mahasiswa tertentu gitu. Ini untuk seluruh mahasiswa. Nah, dari PKM ini nanti ada tahap finalnya. Nah, tahap finalnya ini disebut dengan PKM Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS.
Nah, tahap final ini merupakan suatu kompetisi di mana semua perguruan tinggi akan memberikan upaya yang terbaik untuk memperebutkan juara umum. Atau di sini pada tahun 2024 yaitu pada PIMNAS ke-37 yang dilaksanakan eh, di mana ya? Oh ya di apa ya Universitas Brawijaya gitu. Jadi yang mendapatkan juara umum itu tidak disangka itu adalah Universitas Hasanuddin. Nah, kita mungkin kepikiran maksudnya itu yang tahun-tahun kemarin kan itu yang mendapatkan piala Adikarta Kartawidya itu adalah IPB, UGM. Diingatkan untuk para peserta untuk mengganti username Zoom-nya dengan nama, jurusan, dan NIM. Dan untuk para Oke, maaf peserta, sebelumnya tadi udah ada kendala sedikit baik kayak udah. jaringan nih. Nah, baik izin udah lanjut lagi. Jadi kepada adik-adik mungkin jangan berkecil hati gitu atau bahwasanya itu cuman universitas-universitas top ya yang dapat mencapai atau dapat juara di kancah nasional seperti PIMNAS ini. Jadi Universitas Hasanuddin ini membuktikan atau menunjukkan bahwasanya itu bukan hanya universitas-universitas top saja. Ya, sorry adik-adik, ini karena jaringan agak susah, jadi udah maaf ya tadi ada sedikit kendala, jadi izin udah ulangi lagi. Baik, mungkin agak kurang kondisif tadi ya. Jadi itu sih dari adik-adik. Jadi jangan patah semangat gitu. Jadi tetap semangat bikin proposal atau mencari ide-ide terkait pembuatan proposal ini. Dan mudah-mudahan gitu untuk tahun depan itu Universitas Andalas eh, banyak meraih medali atau penghargaan di, di tingkat nasional seperti PIMNAS ini gitu. Nah, sedikit tadi sudah dijelaskan juga dari Unaina terkait jenis-jenis PKM. Nah, yang terpenting dari eh, PKM ini itu baca buku pedomannya adik-adik. Dan seperti yang sudah dijelaskan juga pada sesi-sesi sebelumnya terkait itu jenis-jenis PKM. Nah, mungkin dari Uda itu pengalaman Uda yang sedikit udah paham dan udah pernah menjalankannya itu pada PKMKC itu jenis PKMKC. Nah, jadi udah sedikit jelaskan terkait PKMKC ini bahwasanya PKMKC ini merupakan hasil karya berupa hasil konstruktif atau konstruksi karsa yang fungsional. Jadi nanti alat-alat yang dari ide-ide yang adik-adik kumpul itu nanti akan dibikin suatu berupa fisik atau sebuah alat yang nantinya dapat menjawab atau memberikan solusi terhadap permasalahan yang adik-adik angkat gitu. Jadi itu apa itu PKM Karsa Cipta gitu. Nah, PKM Karsa Cipta ini atau PKMKC itu menekankan yang pertama adalah inovatif gitu dan yang kedua kreatif. Nah, jadi dari kedua poin itu itulah yang akan menjadi eh, kunci untuk dapat didanai suatu PKM teman-teman khususnya di PKMKC. Soalnya eh, di sini di PKMKC ini kita juga mempertimbangkan eh, nilai ke ke dari segi teknologinya gitu atau keilmuannya itu lebih mendalam gitu. Jadi penerapan ilmu tersebut lebih mendalam
untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Contohnya misalnya pada tahun kemarin udah itu judulnya itu terkait bidang kesehatan, yaitu penyakit retinopati diabetik itu, eh, di mana penyakit retinopati diabetik ini merupakan suatu permasalahan yang cukup besar karena ini merupakan akibat dari diabetes gitu. Jadi udah itu mendeteksi uh, retinopati diabetik ini menggunakan machine learning. Nah, dari sini kita sudah paham bahwasanya itu ilmu atau teknologi yang digunakan itulah machine learning gitu. Jadi eh, penting bahwasanya itu inovasi dan tren masa kini itu menjadi pertimbangan bagi adik-adik untuk mencari ide-ide PKM gitu, khususnya pada PKM Karsa Cipta. Nah, mungkin sedikit juga berbagi terkait PKM. Jadi di PKM itu ada beberapa fase secara general adik-adik. Jadi yang pertama itu pengumpulan ide. Nah, mungkin adik-adik juga udah atau sedang mencari ide gitu. Jadi tetap semangat gitu. Nah, nanti untuk pencarian ide ini nanti udah juga akan jelaskan secara lebih mendalam gitu. Kemudian setelah ide-ide sudah dapat, nah lalu dilanjutkan dengan pembuatan proposal. Nah, nanti pembuatan proposal ini itu yang terpenting adalah menati seluruh aturan yang ada di buku panduan. Nah, yang ketiga itu apabila proposal adik-adik itu lolos, maka akan didanai. Kemudian hasil dari dana pendanaan tersebut, kemudian adik-adik harus menjalankan program yang telah adik-adik rancang berdasarkan proposal yang telah dibuat gitu. Nah, setelah alat-alat tersebut atau program dari proposal yang ada dibikin itu udah selesai atau telah dijalankan, baru lanjut ke Monep atau yang sering kita sebut itu PKP 2 gitu kalau di PKM. Nah, nanti kalau sudah dinilai hasil Monepnya itu lanjut ke output PIMNAS. Nah, output PIMNAS ini itu bisa eh, berupa hasil di mana nantinya adik-adik akan lanjut ke PIMNAS gitu. Lanjut, eh, seperti yang udah jelaskan tadi, kita lebih fokus ke pencarian ide terlebih dahulu gitu. Nah, di mana untuk pencarian ide ini kita kan mengangkat suatu permasalahan gitu. Nah, permasalahan itu ya, yang harus diangkat itu haruslah memiliki ketiga kriteria ini. Yang pertama itu solvable atau dapat dicarikan solusinya gitu. Kemudian, kalau permasalahan tersebut tidak dapat dicari solusinya, maka nanti hilanglah esensi bahwasanya itu PKM ini merupakan uh, suatu uh, suatu solusi gitu untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, yang ketiga itu bermanfaat. Nah, dari ide-ide yang telah dia angkat gitu, itu pasti sudah jikalau udah solvable berarti udah termasuk itu bermanfaat gitu. Nah, yang ketiga itu menarik. Nah, menarik ini juga penting pada PKM bahwasanya itu jikalau ide dari atau judul dari PKM dari adik-adik itu tidak menarik, maka udah dipastikan bahwasanya itu akan sulit untuk mendapatkan pendanaan. Jadi bisa tipsnya itu kalau untuk pencarian ide ini itu coba diskusi gitu, baik itu diskusi dengan pembimbing atau senior atau dengan eh, teman sejawat gitu yang sudah memiliki pengalaman baik itu dalam dunia kepenulisan artikel ilmiah atau dalam dunia PKM gitu. Jadi penting untuk melihat preferensi dari orang lain. Jadi bisa saja bagi diri kita itu menarik, namun sedangkan bagi orang lain itu belum tentu menarik gitu. Jadi itu perlu juga dipertimbangkan. Nah, namun ada beberapa hal yang juga perlu ada ditimbangkan bahwasanya itu em, pastikan bahwasanya ide-ide yang mau ada angkat atau judul yang mau ada bikin proposalnya itu sesuai atau memiliki kapabilitas dengan di ade masing-masing gitu. Jadi contohnya misalnya eh,
adik-adik dari kita kan dari teknik gitu. Terus judulnya itu terkait kesehatan. Nah, itu kan nggak linear gitu. Makanya di PKM ini itu diizinkan eh, tim itu yang anggota-anggotanya itu eh, lintas jurusan. Jadi adik-adik bisa juga eh, minta tolong atau mengambil anggota yang berada di jurusan lain, contohnya kesehatan atau dari bidang farmasi atau kimia gitu. Jadi penting bahwasanya itu sebelum eh, adik-adik memilih eh, tim atau kelompok, itu pastikan bahwasanya itu ide itu udah eh, kalau dari udah itu awalnya itu ide harus ada dulu baru bikin kelompok gitu kalau Saranda. Tapi itu tergantung dari eh, strategi dari adik masing-masing gitu. Kenapa bahwasanya itu kalau kita cari tim dulu nanti kalau ide dibikin belakangan, jadi nanti agak susah gitu. Nanti eh, ide yang mau kita angkat tuh jadi tidak memiliki ada mungkin hal-hal atau ilmu-ilmu yang tidak kita paham dan kita harus belajar kembali gitu dan itu kan membutuhkan waktu yang sangat panjang gitu. Jadi pastikan dulu ide itu linear dengan anggota atau tim adik masing-masing gitu. Tapi nggak masalah juga selagi teman-teman itu mampu gitu. Nah, mungkin dalam pencarian ide teman-teman juga pernah nih sering gitu udah baca jurnal gitu kan. Cari-cari jurnal udah baca sekian puluhan jurnal. Nah, tapi eh, nyatanya ide yang udah oh ini ide yang mau akan diangkat jadi proposal nih. Rupanya pas dibaca lagi rupanya udah ada solusi dari beberapa artikel gitu. Jadi itu nggak masalah teman-teman itu udah wajar gitu. Jadi intinya itu perbanyak lagi membaca atau mencari artikel atau jurnal dan yang penting itu eh, teman-teman mencari suatu permasalahan mungkin emang permasalahan itu udah selesai udah ada solusinya namun coba gunakan cari atau istilah itu gap analisis di mana dari permasalahan tersebut yang telah dicarikan solusinya pasti ada kelemahan dari solusi yang telah diberikan itu gitu. Jadi misalnya eh, contoh kalau udah tuh em, penyakit retinopati diabetik itu udah ada alat atau solusi yang menyelesaikan permasalahan tersebut, namun ada beberapa kelemahan gitu. Yang pertama, waktu pemeriksaannya yang lama, kemudian eh, kurang efektif dan tidak portable. Nah, itu bisa kita jadikan kelemahan-kelemahan tersebut untuk diangkat ke menjadi ide kita untuk PKM gitu. Jadi eh, teman-teman nggak usah eh, pusing gitu, ambil pusing dan oh ini udah ada solusinya, cari ide lain gitu. Nah kalau terus begitu terus nanti idenya nggak akan fix-fix terus gitu. Jadi pastikan bahwasanya itu teman-teman eh, gunakan metode atau strategi yang pas gitu. Nah, ide yang bagus itu bisa teman-teman lihat berdasarkan metode Smart Personal Objective, di mana ide yang bagus itu ada spesifik, jadi ide itu harus spesifik gitu, tidak dan tidak ambigu gitu. Jadi bisa ide atau yang spesifik itu bisa dilihat dari judulnya, yang tidak ambigu dan tidak general gitu. Jadi contohnya itu pembuatan em, kursi roda gitu kan untuk eh, penyandang disabilitas gitu. Nah, untuk penyandang disabilitasnya mana gitu kan. Jadi harus harus dijelaskan secara spesifik gitu. Kemudian terukur gitu. Jadi ide dan atau judul yang teman-teman angkat untuk PKM ini harus coba pastikan itu terukur. Terukur di sini maksudnya itu eh, ide itu bisa ditargetkan untuk 3 atau sampai 6 bulan ke depan. Soalnya PKM ini kan jangka waktu pengerjaannya itu kisaran 4 atau 5 6 bulan gitu. Jadi pastikan bahwasanya itu eh, teman-teman tersebut tercapai dalam waktu tersebut. Kemudian achievable atau mudah dicapai gitu. Jadi pastikan juga ide-ide tersebut dapat eh,
teman-teman capai gitu dan teman-teman memiliki kapabilitas dalam penyelesaian program tersebut. Kemudian realistik. Jadi ide tersebut jangan terlalu uh, bisa dikatakan apa namanya lebih ide yang keren-keren gitu. Misalnya membuat mesin waktu itu kan nggak mungkin gitu kan. Jadi uh, coba aja cari yang ide-ide yang emang bisa dikerjakan dan realistik gitu. Kemudian pasti pastikan ide tersebut memiliki batas gitu, batas dalam artian waktunya. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwasanya itu kita itu programnya itu cuma 6 bulan gitu, 3 bulan gitu, 3, 4, 5, 6 bulanan. Jadi pastikan ide tersebut emang bisa tercapai dalam waktu tersebut gitu. Nah, ide-ide dari teman-teman itu eh, jangan em, timnya itu merupakan suatu penemuan gitu, nggak harus penemuan ide tersebut. Jadi bisa juga merupakan suatu improvisasi dari penemuan sebelumnya atau menutupi kelemahan dari eh, alat sebelumnya gitu. Jadi nggak perlu berupa suatu penemuan yang wow gitu. Kemudian tips pengumpulan ide. Jadi eh, dari pengumpulan ide itu teman-teman bisa diskusi seperti yang dijelaskan sebelumnya, kemudian bisa brainstorming dan melakukan survei atau observation. Ya, jadi bisa lihat di lingkungan sekitar teman-teman apa yang kurang, apa yang menjadi permasalahan untuk itu bisa dijadikan ide pada PKM. Dan kayak sukses itu pasti baca panduan PKM karena jikalau dari cara penulisan atau aturan-aturan penulisan tersebut salah, maka dipastikan itu teman-teman nggak akan lolos dalam penilaian untuk pendanaan gitu. Kemudian eh, pastikan bahwa itu fokus pada kreativitas dan kekhasan pada bidang PKM yang dipilih. Dan seperti kata Unia Ina tadi, jangan sampai salah kamar. Nah, ini dalam pembuatan proposal, ini mungkin bisa kita skip saja karena ini sudah dijelaskan pada sesi sebelumnya gitu. Ini merupakan beberapa kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam pembuatan proposal. Nah, ini sebenarnya bisa teman-teman baca itu di buku panduan. Nah, pastikan teman-teman itu teliti dalam format penulisan, kemudian eh, pahami perbedaan karakteristik dari masing-masing PKM yang telah dijelaskan oleh Nina tadi. Nah, yang ketiga itu ada beberapa larangan dalam penulisan seperti misalnya jumlah halaman maksimal tuh 10 halaman gitu. Kemudian yaitu dari pendahuluan sampai daftar pustaka. Nah, diulangi kembali bahwasanya itu pelanggaran aturan itu akan berakibat pada pemberian skor mati atau teman-teman tidak akan lolos pada pendanaan, di mana proposal teman-teman tersebut tidak akan dinilai. Nah, ini beberapa kesalahan umum yang terjadi dalam penulisan proposal. Nah, manfaat dari teman-teman untuk mengikuti PKM itu yang pertama adalah insentif atau pendanaan. Nah, itu pasti bahwasanya itu dari ide-ide yang teman-teman ingin realisasikan dan teman-teman pun akan didanai gitu. Jadi betapa baiknya eh, menteri apa eh sumber mau atau Kemendikbudristek untuk memberikan dana untuk merealisasikan ide-ide kita gitu. Dan di PKM ini juga kita mendapatkan skill set gitu. Banyak hal-hal yang dapat kita dapatkan gitu. Contoh itu bisa apa soft skill atau hard skill gitu. Kemudian yang ketiga networking. Itu udah pasti bahwasanya itu dengan kita melaksanakan PKM atau menjalani PKM ini kita yang pasti yang tahap pertama itu dalam pembentukan kelompok. Di situ juga sudah nampak bahwasanya kita udah menjalin suatu relasi itu networking gitu. Nah, bahkan jika teman-teman bisa sampai tahap final seperti PIMNAS gitu, itu udah banyak networking yang teman-teman dapatkan gitu. Itu bisa antar perguruan tinggi. Kemudian itu ide atau dari PKM ini itu juga bisa dijadikan tugas akhir gitu bagi teman-teman yang minat untuk melanjutkan ide tersebut untuk dapat diteliti lebih lanjut gitu. Nah, yang terakhir itu pasti pengalaman lomba. Nah, mungkin itu sekian dari udah mungkin
em, ada beberapa kekurangan mungkin, udah mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih penjelasannya udah Andre. Di sini saya meng-highlight beberapa hal. Teman-teman jangan patah semangat dan insecure dengan universitas-universitas top. Dan hal terpenting dalam PKM ini adalah membaca buku pedoman, serta lebih baik mencari ide terlebih dahulu, baru membentuk tim untuk menghindari ketidakcocokan judul dengan jurusan anggota tim. Baiklah, peserta sharing session yang saya banggakan, pada materi kedua ini kami membuka 3 pertanyaan untuk para peserta yang nantinya akan langsung dijawab oleh Uda Andre. Sama seperti sebelumnya, bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan tekan fitur raise hand-nya, dan apabila ditunjuk, silahkan sebutkan nama, asal jurusan, dan pertanyaan yang ingin ditanyakan. Silahkan tekan fitur raise hand dalam hitungan 3, 2, 1. Adakah dari peserta sosialisasi yang ingin bertanya? Boleh raise hand. Baik, Hafiz Fadli Al-Ansor. Silakan sebutkan nama, jurusan, dan pertanyaan yang ingin ditanyakan. Eh, Dah, nama saya Hafiz Fadil Ansor dari TE 23. Jadi udah, Hafiz pengen bertanya nih udah. Selama udah mengikuti PKM KC yang sebelumnya, kalau boleh tahu nih udah dalam proses pembikinan alat itu, yang menurut Uda yang paling kendala Uda sama teman-teman Uda paling besar itu apa ya udah? Dan juga kalau kebetulan nih kebanyakan kan kami anak teknik elektro ini kan itu harus ada lah minimal basic yang bisa diterapkan di PKMKC nantinya udah. Kira-kira menurut udah yang perlu kami siapin itu apa aja ya udah kalau boleh tahu udah. Mungkin itu dari Hafiz sudah. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih Hafiz Fadli Al-Ansor. Untuk Uda Andre boleh langsung dijawab. Oke, baik. Terima kasih kepada Hafiz. Jadi apa-apa saja yang perlu dipersiapkan dalam pelaksanaan pembuatan alat gitu kan, contohnya pada PKMKC gitu. Jadi itu sih yang kita butuhkan. Yang pertama, eh, yang pasti yang tadi kan, ya pastikan itu ide tersebut emang berasal dari teman-teman sendiri. Jadi otomatis kalau ide itu berasal dari teman-teman sendiri, berarti itu merupakan teman-teman itu tahu gitu bahwasanya itu teman-teman memiliki kemampuan untuk menyelesaikan eh, program tersebut atau alat yang mau teman-teman bikin gitu. Dan pastikan juga yang seperti yang udah sebutkan bahwasanya itu emang itu mudah dicapai oleh teman-teman. Nah, jadi misalnya jikalau teman-teman bikin sebuah alat kayak eh, kursi roda untuk penyandang disabilitas dengan menggunakan sinyal otak misalnya, namun teman-teman di situ belum memiliki kemampuan atau memiliki tingkat ilmu yang cukup untuk menyelesaikan alat tersebut dengan teknologi itu, maka jangan eh, jangan terlalu dipaksakan gitu. Namun jikalau emang teman-teman eh, paksakan itu nggak apa-apa, itu tetap bagus. Itu menjadi tantangan bagi teman-teman. Nah, solusinya itu dari udah yang pertama itu temui dosen. Jadi dosen yang emang berkompeten di dalam hal tersebut contohnya. Jadi misalnya kalau terkait bio biomedis atau teknologi medis itu, yang di teknik elektro itu seperti Bapak Muhammad Ilham Dirusdi itu sangat berkompeten di bidang hal tersebut gitu. Jadi bisa berdiskusi dengan beliau gitu. Jadi eh, sebenarnya itu hal-hal tersebut dapat teman-teman capai, namun itu tergantung dari teman-teman mau gimana caranya menyelesaikan permasalahan tersebut. Apakah itu dari diri teman-teman kayak belajar sendiri secara otodidak, atau bisa berdiskusi dengan eh, orang-orang yang lebih berkompeten. Nah, bisa minta bantu ke bapak tersebut atau ke senior-senior gitu. Jadi itu sih. Terus yang kedua, yang kedua tuh misal yang tadi sih, pastikan bahwasanya itu emang
anggota dari suatu tim itu memang dibutuhkan gitu. Jadi memiliki kapabilitas dalam pembuatan ide yang mau teman-teman bikin gitu. Contohnya kalau emang dari topik tersebut berkaitan dengan kesehatan, maka eh, coba cari teman-teman yang berada di kesehatan gitu. Atau berkaitan dengan pertanian, nah itu bisa cari teman-teman yang emang memiliki kemampuan atau latar belakang ilmu di bidang pertanian gitu. Jadi itu sih, wis mungkin sekian. Mungkin ada tambah apa? Tanggapan? Baik, udah sebelumnya terima kasih ya udah Ya. paham. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Hafiz Fadli Al-Ansor. Untuk peserta sosialisasi yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, moderator ingin bertanya, udah. Jadi pertanyaannya, tahap awal dalam PKM itu kan proposal. Nah, di proposal itu ada list barang-barang yang akan kita ajukan untuk didanai. Nah, apabila di dalam proposal dengan realitanya barang yang kita tulis itu tidak sesuai. Ini misalnya di dalam proposal kita tulis Raspberry Pi yang dibutuhkan itu 2 buah. Sedangkan ketika kita buat alatnya dan kita uji, ternyata hanya 1 Raspberry Pi yang kita butuhkan. Nah, apakah hal itu akan dipermasalahkan juri di tahap selanjutnya? Udah. Oke, terima kasih Yofi. Jadi yang terpenting itu eh, malahan kalau untuk program ini itu maksimalkan pendanaan yang telah diberikan gitu. Jadi nggak apa-apa bikin perancangan berdasarkan perancangan kan kita mungkin kita mencari backup gitu. Misalnya kalau Raspberry itu rusak nanti gimana kan? Jadi kita emang perlu setiap item-item tersebut memiliki backup jika lo terjadi permasalahan atau barang itu rusak pada saat kita melakukan percobaan gitu. Jadi itu tidak akan dijadikan permasalahan oleh juri. Namun di sini kalau di juri itu melihat eh, kejelasan dari atau eh, dana tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh teman-teman bagaimana caranya gitu. Jadi caranya itu emang di situ teman-teman jelaskan misalnya di PKP 2 itu berapa dananya, berapa yang digunakan dan sampai situ pun juri pun nggak akan mencari hal-hal yang lebih detail terkait ini dananya dikemenain gitu kan. Oh ini Raspberry ini dipakai 1, tapi kok di pendanaan di proposalnya 2 gitu. Yang satu lagi dikemenain gitu kan. Jadi itu tidak akan dijadikan permasalahan. Namun yang akan dijadikan penilaian itu merupakan isi dari ide teman-teman itu gitu. Apakah dan satu lagi program dari teman-teman itu eh, harus pada saat pendanaan itu udah mencapai 80% ke atas gitu. Dan pastikan bahwasanya itu program yang teman-teman selesaikan itu udah berada di 80% ke atas untuk dapat mencapai PIMNAS nantinya jikalau teman-teman udah sebelumnya udah didanai nih. Nah, udah didanai, udah jalan program, itu programnya itu harus jalan 80% untuk bisa mencapai PIMNAS gitu. Jadi nggak masalah sih, intinya itu nggak masalah terkait item-item tersebut. Nanti kalau emang terjadi kekeliruan